Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah kalau baik semuanya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Ya, sebelum mengawali pembelajaran, presensi terlebih dahulu. Ya. Yang pertama Ahmad Zidni Maulidan, ada? Kemudian Muhammad Husni Firmansyah, ada? Aditya Lutfi, ya. Muhammad Salahuddin, Zadarian Kafa, Rahayu Agus Nugroho, Brian Alvarito. Ya. Berarti untuk pembelajaran kali ini yang tidak hadir 3 siswa dengan keterangan izin, ya. Untuk mengawali pembelajaran berkaitan sama tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat mengevaluasi informasi yang akurat dan bias dalam laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Kemudian yang nomor 2, peserta didik dapat memahami gagasan laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Pengertian teks laporan hasil observasi. Pengertian Teks laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan pengalaman berdasarkan fakta dan data. Ya. Apa saja karakteristik dalam laporan hasil observasi? Nah, tadi sudah saya sampaikan melalui PowerPoint. Mungkin kalian mengetahui salah satunya apa? Mungkin siapa yang mau menjawab? Mas Hadi? Karakteristik teks laporan hasil observasi meliputi mengandung fakta, Ya. sifat objektif, Ya. ditulis lengkap dan menyeluruh, Ya. tanpa pengetahuan. Ya. Tuh. Nah, berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan tersebut, mungkin saya akan memberikan penguatan. Ya. Yang pertama, yang tadi berkaitan sama laporan. Pengertian laporan itu apa? Nah, jawabannya yang tadi Mas Bayu utarakan itu sudah bagus, ya. Yang dikatakan bagus itu, yang pertama, kamu sudah memahami bahwa observasi adalah pengamatan atau peninjauan secara cermat. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa observasi harus dilakukan dengan cermat. Dalam artian hal itu, penggunaan observasi itu adalah merupakan pengamatan atau peninjauan secara cermat agar data yang diperoleh secara akurat dan bisa dipercaya. Kalau berita ataupun hasil dari observasi itu tidak akurat, apakah bisa dipercaya? Bisa tidak? Tidak. Ya, kemudian berkaitan sama pengertian observasi. Observasi itu tadi yang diutarakan Mas Bayu juga ya? Iya. Ya. Itu sudah bagus dan hebat kan? Berkaitan sama laporan adalah penyampaian hasil kegiatan berdasarkan data dan fakta. Itu. Kemudian laporan itu juga penting dibuat berdasarkan data dan fakta agar informasi yang disampaikan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tadi kan observasi itu juga dipertanggungjawabkan berkaitan sama data yang diperoleh. Tuh, kemudian laporan juga harus sama. Kemudian berkaitan sama laporan observasi. Nah, sekarang ini kesatuannya. Kesatuannya dari laporan observasi itu adalah membantu menyampaikan hasil pengamatan secara jelas dan sistematis sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian berkaitan sama laporan observasi. Apa pengertian teks laporan observasi? Nah, tadi sudah dijawab sama Mas Hadi. Mengenai pengertian tadi yang diutarakan,
teks laporan hasil observasinya sudah tepat. Teks laporan hasil observasi adalah hasil pengamatan berdasarkan fakta dan data penting agar laporan tidak bersifat subjektif dan memberi gambaran yang nyata tentang objek yang diamati. Jadinya teks laporan hasil observasi itu sama halnya dengan kalian itu menginterpretasi atau menggali informasi yang ada di dalamnya. Kemudian berkaitan sama karakteristik. Karakteristik tadi yang diutarakan sama Mas Bayu itu sudah bagus, ya. Karakteristik laporan hasil observasi seperti mengandung fakta, bersifat objektif, lengkap, menambahkan pengetahuan, itu juga sudah menyangkut semuanya berkaitan sama teks laporan hasil observasi. Karakteristik tersebut membantu teks menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan bermanfaat untuk pembacanya. Berkaitan sama teks laporan hasil observasi yang saya tampilkan melalui proyektor itu dengan judul Tomberet, ya. Apa itu tomberet dan berapa banyak jenisnya di dunia? Siapa yang menjawab? Ya. Tomberet adalah bangga yang memiliki suara masing-masing dan lebih dari 7 jenis di dunia. Ya, bagaimana tomberet menghasilkan suara yang nyaring? Ya, tomberet mengeluarkan suara nyaring karena memiliki organ bernama ginjal di perut di sekitar. Ketika otot-ototnya digerakkan dilengkapi rongga udara sebagai amplifier. Kemudian, apa fungsi suara nyaring yang dikeluarkan oleh tomberet jantan? Siapa yang menjawab? Ya, Suara nyaring tomberet jantan dideteksi untuk menarik perhatian betina dan melindungi diri dari serangan flu influenza. kemudian berapa lama tomberet dewasa hidup dan bagaimana siklus hidupnya? Siapa yang menjawab? Ya, Mas Adi, silakan. Tomberet dewasa hidup selama 2 sampai 4 pekan. Padahal beberapa spesies hanya bertahan 3 sampai 4 hari. Setelah kawin, mereka mati. Nimfa tomberet hidup di tanah selama 2 sampai 3 tahun. Ada yang sampai 17 tahun. Mengenai jawaban kalian sudah lengkap dan jelas tentang tomberet, terutama tentang penghasil suara, timbal dan fungsinya. Ini menunjukkan kalian telah memahami konsep dengan baik. Kemudian tomberet adalah serangga dengan suara nyaring yang dihasilkan oleh organ timbal dan rongga udara sebagai amplifier. Suara ini berfungsi untuk menarik betina dan melindungi diri. Jadinya berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan ini, kalian semuanya berarti sudah paham, ya. Kemudian saya akan memberi pertanyaan lagi terhadap kalian. Yang pertama, mengapa hanya tomberet jantan yang mengeluarkan suara? Siapa yang menjawab? Saya Ya, punya tomberet jantan yang mengeluarkan suara karena fungsinya adalah menarik perhatian betina dan mempertahankan diri. kemudian berkaitan sama pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana rongga udara dalam perut tomberet berperan dalam dalam suara yang dihasilkan. Siapa yang menjawab? Ya, Rongga udara di perut bekerja sebagai amplifier yang memperkuat getaran timbal sehingga suara menjadi semakin keras. ya. Kemudian, mengapa petani di masa lalu memanfaatkan suara tomberet? Siapa? Ya, Suara tomberet sebagai tanda akan datangnya musim kemarau
dampak perubahan iklim terhadap suara penggeret? Perubahan iklim menyebabkan suara penggeret tidak teratur sehingga dapat dipakai sebagai indikator musim kemarau. Berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan yang barusan, pertanyaan kalian tentang peran suaranya penggeret, jantan dan pemanfaatan suara orang ini sangat tepat. Ini juga bagus dari pemahaman kalian. Hanya penggeret jantan yang bersuara untuk kawin dan perlindungan, petani juga memanfaatkan suara tersebut sebagai tanda musim kemarau. Ya, berkaitan sama teks laporan hasil observasi ini masih ada pertanyaan lagi. Mengapa suara penggeret memiliki variasi antar jenis? Ya, variasi suara penggeret karena setiap jenis memiliki suara unik untuk membedakan diri dari jenis lain, sehingga membantu proses perkawinan. ya. Kemudian bagaimana cara kerja timbal dan otot-otot penggeraknya menghasilkan suara? Salah Pak. Ya, Timbal dan otot-otot penggeraknya menghasilkan suara dengan cara getaran vibra yang kemudian diperkuat oleh rongga udara. ya. Mengapa penggeret tidak dapat kawin dengan jenis berbeda? Ya, Pak. Penggeret tidak dapat kawin dengan jenis berbeda karena dan suara melalui proses pemilihan pasangan yang tepat atas PSIP. Kemudian analisis mengapa suara nyaring penggeret selain untuk menarik ketiban juga berfungsi sebagai perlindungan. Siapa yang bisa menjawab ini? Saya. Ya, satu lagi. Yuk. Suara nyaring juga berfungsi sebagai perlindungan dengan mengusir atau menghindari serangan burung pemangsa. Ya, berkaitan sama analisis yang kalian paparkan, berkaitan dari pertanyaan yang bisa utarakan, jadinya kalian kan menganalisis ya dari laporan teks tersebut. Berkaitan sama analisis yang kalian utarakan, berkaitan sama variasi suara dan tujuan biologisnya, sungguh mendalam. Terus kembangkan kemampuan berpikir kalian seperti ini untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Ya, variasi suara penting untuk spesifik kawin dan perlindungan dari predator juga. Itu dalam artian ini, itu kan tadi juga sebagai untuk melindungi diri. Dengan suara-suara tersebut, itu juga menjadikan perlindungan diri untuk pemangsa. Dalam artian penggeret juga itu memberikan suara untuk melabui pemangsa. Saya akan mengapresiasi refleksi-refleksi yang telah kalian utarakan melalui pertanyaan yang saya utarakan. Mengenai refleksi tentang siklus hidup dan peran penggeret dalam ekosistem, kamu sudah mengerti pentingnya pelestarian. Hal ini, siklus hidup panjang nimfa kita akan membantu keseimbangan ekosistem, dan perubahan iklim mengancam keberadaan penggeret sehingga pelestarian habitat sangat penting. Jadi pemanfaatan teknologi basis pertanyaan melalui kuisis atau Google Classroom ataupun WA secara pribadi untuk menggali pemahaman Anda berkaitan sama teks laporan hasil observasi. Ya, kiranya sebelum
saya menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di sila. Selesai? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.